Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, yaitu tentang keuntungan dan kerugian. Mohon disimak ya. Untuk yang pertama yang kita pelajari adalah keuntungan dan kerugian. Kalian bisa lihat di buku Kemendikbud halaman 67 sampai 74. Permasalahan pertama, Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsinya. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh Pak Subur? Nah, jawabnya adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Mari kita lihat penjelasan berikut. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dia keluarkan adalah 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang dia dapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000 rupiah. Bagaimana? Itu didapatkan dari proporsinya adalah 10.000 rupiah. Dan yang terjual adalah 110 porsi. Maka 10.000 rupiah dikali dengan 110 porsi didapatkanlah pemasukannya sebesar 1.100.000 rupiah. Jadi, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan pemasukannya tadi adalah 1.100.000 rupiah dikurang dengan 1 juta rupiah modalnya tadi, maka mendapatkan hasil 100.000 rupiah. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang keuntungan? Jadi, keuntungan adalah ketika modalnya itu tadi 1 juta. Sedangkan ketika dia sudah berjualan, dia mendapatkan pemasukan 1.100.000. Jadi, pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Sehingga Pak Subur untung 100.000 rupiah. Permasalahan kedua. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh Pak Soso? Nah, apakah jawabannya? Jawabannya adalah kerugian. Kenapa Pak Soso rugi? Mari kita saksikan penjelasan berikut. Nah, Pak Soso, tukang bakso, besar modalnya itu yang dikeluarkan adalah 800.000 pada ceritanya. Sedangkan pemasukan yang didapatkan hasil berjualan adalah 720.000. Ini kita dapatkan dari satu porsinya tadi kan 8.000, yang laku 90 porsi, maka 8.000 dikali 90 porsi menghasilkan 720.000 rupiah. Jadi, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka kita dapatkan 720.000 dikurang 800.000, maka hasilnya adalah negatif 80.000. Maka dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Karena modal yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapatkan itu tidak sebanding. Dan juga dia rugi karena kan modalnya tadi 80.000. Sedangkan dia dapat cuma 720.000. Jadi dia mengalami kerugian sebesar 80.000 rupiah. Maka kita katakan bahwa kerugian itu didapatkan ketika apa yang kita keluarkan
itu lebih besar daripada pemasukan. Jadi pengeluaran terhadap modal kita itu lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan yang kita dapatkan. Permasalahan ketiga. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Permasalahan ketiga. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto, sehingga Pak Sarto hanya laku terjual satenya yaitu 70 porsi. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh Pak Sarto? Jawabannya adalah balik modal. Jadi tidak untung dan tidak juga rugi. Kenapa ya bisa seperti itu? Oke. Pada cerita Pak Sarto, tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp700.000. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp70.000. Dapat dari satu porsinya Rp10.000 dikalikan 70 porsi yang laku, maka didapatkanlah hasilnya Rp700.000. Jadi jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 700 dikurang 700 hasilnya adalah 0. Maka pada kasus Pak Sarto ini tidak mendapat untung maupun juga tidak rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Nah, dari tiga permasalahan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan dalam kasus tiga permasalahan tadi, kata untung, rugi, maupun impas digunakan menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal lain misalkan waktu, tenaga, pikiran, dan yang lain-lain yang bersifat non-materi itu diabaikan dalam perhitungan ini. Jadi secara ringkas, ketiga kasus tersebut disajikan dalam tabel berikut. Nah, pada kasus Pak Subur tukang bubur ayam tadi, pemasukannya adalah Rp1.100.000. Sedangkan dia keluarkan dari modalnya yaitu 1 juta. Maka modal di pemasukan, di pengeluaran itu hasilnya Rp100.000. Maka dia untung Rp100.000. Pada kasus Pak Soso tukang bakso, pemasukannya adalah Rp720.000, sedangkan pengeluarannya adalah Rp800.000. Maka dia rugi Rp80.000. Sedangkan Pak Sarto tukang sate, pemasukan dan pengeluarannya sama, sehingga dia impas ataupun balik modal. Nah, jadi ini tadi sudah kita jelaskan dari ketiga permasalahan, yaitu di sini ada yang untung, rugi, impas ataupun balik modal. Ya. Jadi kita akan lanjut ke part keduanya tentang keuntungan dan kerugian. Stay tune terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berprestasi. Selamat belajar ya. Terima kasih.